Kalau Allah bongkar aib saya, tak ada yang mau datang demi Allah. Betul nggak? Ada yang punya aib nggak di sini? Selain saya. Ada yang punya dosa nggak di tempat ini nih? Oh ada gak? Macam bapak ini banyak dosa gak? Ada dosa? Oh saya kira bulat-bulat tak ada dosa. Oh ada. Yang di masjid ini ada dosa semuanya nih? Oh, saya kira tak ada dosa tadi. Putih-putih saya tengok tadi tuh. Fa asabaha i'sarun fihi narun. Apa endingnya? Fahtarokot, hangus. Apa? Fahtarokot tuh sia-sia, tak bersisa, tak berguna, tak ada harga. Dibeli saya bilang. Kalau mimpi Rasulullah tiap malam mau saya beli. Kasur mahal, coba bilang. Ayo, punya kasur mahal, tapi tak bisa tidur nyenyak. Fakta enggak? Ada orang pelor, nempel langsung molor. Pantang jumpa bantal, asal kena bantal hilang. Ada orang tak tidur dari jam berapa, tak tidur berapa hari, gelisah. Sebentar, saya nengok muka-muka ayah nih, diam, ngangguk-ngangguk. Itu apa sih artinya? Pas ke materinya tuh. Hah? Tadi kan saya cerita orang kampung saya. Orang mana? Kampung saya, bukan orang sini. Sini baik-baik semua muka-mukanya nih. Masuk surga semuanya mukanya nih insyaallah. Fa asabaha yuk. I'sarun fihi narun. Apa i'sarnya di dalamnya ada apa? Di dalam i'sar ada nar. Hanya masalah kecil. Nanti tutup pintu ya, digembok, berkelahi suami istri. Hanya masalah remeh-temeh. Istri mau pakai baju biru, suami mau pakai baju putih, berkelahi. Benda-benda kecil, remeh-temeh, receh-receh, berkelahi. Tak tegur sama menantu, tak tegur sama mertua, tak tegur sama besan. La ilaha illallah. Di mana kejadiannya nih? Betul enggak ya? Fakta ini. Ada di sini kejadiannya. Saya mancing ya. Kalau hatinya lembut pasti bilang, ya Allah, tipis Ustadz nih ngomong. Sikit tapi sakit. Apa? Sikit tapi sakit. Saya bilang kaji diri, nemukan tersangka. Siapa tersangkanya? Akhirnya saya ketemu tersangkanya. Memang Masya Allah. Lama saya nyari. Mana tersangkanya nih? Putar-putar sana saya. Pergi ke Pontianak, balik lagi ke Malaysia, keliling se-Indonesia. Dapat saya tersangkanya. Alhamdulillah. Tersangkanya 4 huruf. Namanya... Walah, budak ini rupanya. Akam si anak kampung sini. TMS, tunjuk muka seorang. Coba diulang. Apa TMS? Ayo semuanya, ayo. 1, 2, 3. TMS. Tunjuk muka seorang. Itulah tersangkanya. Ustadz, suami saya begini-begini, suami saya. Shh, mulut kau tuh, saya bilang. Sama saya ya kau kayak gini, saya bilang, apa pergi sama suamimu. Pantas dia tak betah, nek lampir di rumah. Habis. Laki-laki, istri saya begini Ustaz. Kau mata, saya bilang. Mata kau tuh gatal, saya bilang. Istri kau tuh cantik. Mata kau tuh gatal, tak betul, saya bilang. Langsung tembak. Melayu kan? Tembak to the point. Saya ini mau poligami Ustaz, mau nikah ini. Bawa-bawa sunnah. Sunnah yang lain tak dibawa. Saya tidak nentang poligami, tidak. Tapi mengatasnamakan syariat. Lalu main, saya tidak bela ibu-ibu ya, jangan ngerasa aku bela, tak ada. Saya cerita oknum di kampung saya. Yang kuat, yang mampu, yang bisa, itu syariat halal, silakan pakai. Ada syarat dan ketentuan. Tapi yang saya tak terima, dia main-mainkan poligami.
Saya bilang itu poligami, syariat dari Allah. Kau jangan jadikan bahan bergurau. Nanti yang punya syariat marah, selesai kau. Kalau bahasa anak sekarang tuh nanti kena ulti. Panik nggak? Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Jalankan syariat dengan niat yang benar, caranya salah. Habis masuk parit. Laki-laki jaga mata. Perempuan jaga mulut. Selamat dunia, selamat akhirat. Apa bu? Perempuan jaga apa bu? Ada ibu-ibu di sini nih? Ada perempuan di sini? Jaga apa? Apa? Pegang, pegang. Mulut seorang, jangan mulut orang. Apa pegangnya? Makanya perempuan kalau nangis, coba tengok, perempuan kalau nangis gimana? Itu bahasa tubuhnya. Mulut nunjukkan yang bikin dosa paling banyak. Dan dalam dunia ilmu psikologis kan namanya apa? Perempuan tuh paling banyak kata-katanya kan? Minimal 21.000 kata-kata. Kalau tidak selesai hari ini, besok keluar lagi. Maka bapak-bapak kalau kena tembak terus gitu, sholat, pastikan rokaatnya 2 rokaat dan pastikan ngadap kiblat. Soalnya ada yang pernah istrinya lagi ngomel, dia sholat salah kiblat, kata istri. Perempuan jaga ini. Apa? Laki-laki supaya kau bisa jatuh cinta kepada orang yang sama berulang kali. Makan bakso di rumah Bu Wiwit, so sweet. Apa? Jadi apa rumusnya bisa qanaah dengan istri? Apa bisa rumusnya bisa qanaah? Jaga mata. Laki-laki itu ya rumusnya. Kalau kau bisa jaga mata, selamat dunia, selamat akhirat. Perempuan, apa perempuan? Makanya kalau perempuan nangis gimana tadi? Laki-laki kalau nangis, tutup mata. Saya nengok ustadz-ustadz saya, syekh-syekh saya yang ngajar-ngajarkan saya. Maka saya bingung kalau nengok ada laki-laki nangis tutup mulut. Itu laki-laki tulang lunak. Nih, laki-laki yang benar itu kalau ngelap keringat, mohon maaf ya, ini kadang-kadang kena kasih tisu. Saya tidak tahu apa maksud panitia ngasih tisu nih. Suruh berhenti atau gimana? Kalau laki-laki yang benar itu kan ngelap, ini gini. Laki-laki kayak gini. Tapi kalau laki-laki yang tulang lunak tadi itu ngelapnya, itu laki-laki presto namanya. Laki-laki apa? Presto. Tahu presto, Pak? Tulang lunak. Melengkung-lengkung budak tuh. Astagfirullahaladzim. Itu namanya bukan laki-laki, Pak. Yang begitu tuh namanya labi-labi. Udah ya, biar enggak tegang ya. Masih ada waktu enggak? Masih ada waktu? Masih? Boleh lanjut? Masih tertarik? Masih mau tahu endingnya? Ngapa di luar bang? Masuk ya, enggak apa-apa. Oh, memang stylenya di luar gitu ya? Udah paham tadi? I'sorun fihi narun, udah paham? I'sor ada terpaan, ujian, fitnah, diomongkan orang, dapat berita gosip sehingga kita jadi jelek di mata mertua, kita jadi jelek di mata besan, kita jadi jelek di mata kawan. Wah, i'sar. Fihi narun. Di dalamnya mengandung nar. Maka cara kita merespon kejadian yang sedang terjadi itu akan menentukan skor akhir. Saya ulang sekali lagi kalimatnya. Cara kita merespon kejadian ini, hampir terbang, menentukan skor akhir. Kalau kita responnya dengan panas, dengan reaksioner, dengan temperamental, dengan gelisah, kau kira kau jak bisa? Aku bisa gak serang balik? Wah, fitnah lagi, adu argumen, perang sosmed, goblok bareng kata guru saya. Apa? Itulah kebodohan yang dipertonton. Jadi namanya kebodohan akbar. Keburukan dibalas dengan keburukan. Qurannya ngajarkan idfa billati hiya ahsan. Kalau kau difitnah, kau diam. Imam Syafi'i ditanya, wahai imam, ini Imam Syafi'i, kenal Imam Syafi'i? Kenal enggak? Kenal di mana? Tahu Imam Syafi'i? Tahu ya?
Imam Syafi'i difitnah. Murid-muridnya tak terima. Biasalah murid kan. Kami tak terima guru kami kena gini kan. Ngapa? Kalau bahasa sekarang, ngapa guru diginikan diam jak? Imam Syafi'i itu santai sekali. Jawabnya apa? Kata Imam Syafi'i, Allah saja yang maha sempurna difitnah oleh orang-orang kafir punya anak. Apa? Allah difitnah apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dipuji-puji Allah, lakot wa innaka la'ala khuluqin azim, kau punya akhlak yang baik, kau punya apa? Budi pekerti yang luhur, masih difitnah penipu dan tukang sihir, apalah lagi cuma Syafi'i. Tadi muridnya udah mau perang, udah siap mau serang balik, dengar gurunya ngomong gitu tak jadi. Kami tak terima guru digitukan. Kata gurunya, aku terima. Allah jadi dibilang punya anak. Kemarin ada yang nanya sama saya, Ustadz gimana caranya supaya kalau orang caci maki kita, kita tuh bisa tenang menghadapinya. Ndak narun, ndak merespon dengan cara api. Saya bilang, tante, bunda, kalau ada orang fitnah kita dan itu tidak benar, saya bilang, ingat-ingat aib dan dosa kita yang asli. Kalaulah orang yang fitnah itu tahu aib yang asli, mana yang lebih banyak? Aib yang asli. Bukan cerita sekarang, aib 20 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu, pernah nongkrong di mana tuh loh. Pernah megang botol apa, tahu kan? Yang pura-pura polos gitu lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar gak nih? Hah? Yang 20 tahun lalu loh, parkir di mana, bawa siapa tuh? Nah, waktu mau naik atas panggung minta apa tuh? Hah? Ingat enggak? Kalau dibongkar Allah cerita itu, kelar enggak hidup lu? Jadi supaya hambar dunia ini, begitu ada orang caci maki, ingat-ingat aib kita yang asli yang sedang ditutup dan masih ditutup Allah. Bayangkan rekam jejak digital itu dibongkar sama Allah. Saya yakin tak ada yang mau datang SMK pagi ini. Saya nengok WA saya tuh, forwarded many times. Tak tahu saya posternya. Sampai yang ngasih tahu saya acara pagi ini, ayah, Ibu Yeni Kamtono, istri wali kota Pontianak ngasih tahu saya, Ustadz, besok di masjid nih. Ya Allah, saya bilang jauhnya ke WA nih, berputar kemana-mana sampai masuk ke saya lagi. Yang ngasih tahu saya acara pagi ini, bukan panitia, bukan budak-budak nih. Bu Yeni, istri wali kota ngasih tahu saya acara tempat ini. Kalau Allah bongkar aib saya, tak ada yang mau datang demi Allah. Betul nggak? Ada yang punya aib nggak di sini? Selain saya. Ada yang punya dosa nggak di tempat ini nih? Oh ada gak? Macam bapak ini banyak dosa gak? Ada dosa? Oh saya kira bulat-bulat tak ada dosa. Oh ada. Yang di masjid ini ada dosa semuanya nih? Oh, saya kira tak ada dosa tadi. Putih-putih saya tengok tadi tuh. Fa'asobaha i'sarun fihi narun. Apa endingnya? Fahtarokot. Hangus. Apa? Fahtarokot tuh? Sia-sia. Tak bersisa. Tak berguna. Tak ada harga. Tak bernilai. Minus. Jadi barang rongsokan. Lalu mulai dia bertanya, untuk apa saya berjuang selama ini? Sarang burung walet habis. Kebun kelapa sawit hilang. Bisnis dibuka cabang di mana-mana kena curi sama maling semua. Yang nyuri finance-nya. Yang nyuri menantu seorang. Yang nyuri anak seorang. Fahtarokot. Untuk apa aku bangun bisnis selama ini? Sakit atau sakit sekali nih? Hah? Belum mati apa? Belum mati. Anak menantu. Anak angkat berebutan harta warisan. Saya mau tanya dulu. Betul nggak ayatnya nih?
Pernah nengok kejadiannya? Ada. Bisnisnya 90, dua bermasalah. Dua yang bikin dia terbang ke Amerika, ke Singapura. Ngapa pakai jet pribadi? Betulkan bisnis yang di sini. 90 bisnisnya, 88 berjalan baik. Dua error, dua itulah yang bikin dia pusing. Tepuk sebelahnya, astagfirullahalazim. Kenal enggak orangnya? Gimana Pak? Itulah Ustaz. Nah, udah mulai pegang kepala tuh. Dengan mukadimah itulah Ustaz. Nah, berarti apa artinya tuh? Dapat duit atau masalah? Kalau datang ke Ustaz tuh masalah. Apa? Kalau tak ada masalah, keluar negeri jalan-jalan. Gimana cara rumusnya? Kalau ada masalah, datang ke Ustaz. Panjang, Ustaz. Nah gitu, masalah panjang tuh. Kalau agak cepat, Ustaz. Nah itu berarti udah depan pintu debt kolektornya. Tapi kalau bergoyang-goyang, Ustaz, nah gatal gitu apa? Ayo, fa'asobaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Datanglah angin yang bergoyang, datanglah terpaan isu, terpaan gosip, fitnah, caci maki, prasangka, persepsi, berita beredar kemana-mana. Yang berita itu mengandung api, mengandung perpecahan, mengandung konflik. Kau diam, balas, atau terus berbuat baik. Maka saya bilang sama adik-adik saya di Paskas, kalau kita berbuat karena Allah, coba diulang, jangan pernah berhenti karena manusia. Coba diulang, kalau kita berbuat karena Allah, jangan pernah berhenti karena Allahu Akbar. Nih, biker subuhan. Berbuat karena siapa kita? Jangan berhenti karena manusia. Keikhlasan kita pasti diuji. Kita udah berbuat baik, masih gak dicurigai. Begitulah dunia ini berjalan. Miskin dicaci maki. Coba diulang. Kaya dicurigai. Coba diulang. Miskin dicaci maki. Serba salah Pak. Saya sih gak curhat, cuma ngasih tahu. Itulah yang saya alami. Gak tahu kalau abang kakak ngalami juga. Apa? Miskin dicaci maki. Saya ngomong berbusa-busa, ayo Pak memuliakan anak yatim. Teng langsung bilang, kau minta-minta, duitnya bukan untuk anak yatim, paling untuk kau seorang. Sakit gak gitu kan? 25.000 rupiah. Dia tak nyumbang, tapi ngomong begitu. Kalau tak nyumbang tuh diam lah, gak usah bacot gitu Pak. Apa? Ini gak nyumbang, ngebacot. Sakit hati, tapi saya tak boleh lawan. Memang lagi miskin, pakai motor butut, jelek. Kaya, dicurigai. Kau nih ngurus anak yatim, katanya kalau nolong agama Allah, kau akan ditolong sama Allah. Oh, udah 3 bulan jalankan infak beras, kau masih pakai motor butut. Nanti kalau aku pakai Alphard, dibilang makan duit umat. Dari mana datangnya? Ustadz kok pakai baju kayak gitu tuh? Mahal-mahal barang-barangnya, duit umat dimakannya. Maka saya tadi kenalkan, saya kerjanya guru ngaji kampung, sampingannya konsultan perusahaan. Saya punya bisnis juga. Supaya tidak jadi fitnah ini Om. Jelas kira-kira? Tapi mau jelaskan ke manusia, buang-buang waktu. Sama kayak motong air. Tahu motong air? Mana bisa terbelah? Orang yang benci tidak akan percaya, yang mencintai tidak perlu itu. Betul tidak? Jangan jelaskan dirimu, kata Ali bin Abi Thalib. Orang yang membencimu, tak percaya. Orang yang mencintaimu, tidak membutuhkannya. Maka ayat ini ditutup dengan kalimat, apa kalimat ayat ini? Kadzalika. Ayo semuanya. Kadzalika yubayyinullahu
lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Demikianlah kata Allah, kami menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu merenungkannya, muhasabah, introspeksi, koreksi diri. Ingat tadi kalimatnya, selalu ada solusi. Coba bilang, setelah introspeksi. Sip. Oke enggak? Daripada marah-marah, coba diulang. Mendingan muhasabah. Coba diulang. Daripada makan arang, lebih baik makan ikan jelawat. Daripada ngomongkan orang, lebih baik bersolawat. Ada vokalis internasional saya bawa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Daripada pakai baju berkerah, lebih baik pakai bajunya si Abah. Daripada marah-marah, mendingan muhasabah. Jadi judul materi kita apa? TMS. Tunjuk muka sendiri.
Kalau bahasa orang Pontianak, tunjuk muka seorang. Om ya, bahasa Pontianaknya gitu kan, Melayu gitu Om. Tunjuk muka seorang. Inilah jalan ninja terbaik. Inilah jalan ninjaku. Ustadz, suami saya. Mulut kau tuh. Ustadz, istri saya. Mata kau gatal. Apa? Nunjuk Reza sama Miko dua. Kan TMS. Daripada pakai baju bekerah, lebih baik pakai baju si abah. Daripada marah-marah, mending muhasabah. Kadzalika yubayyinullahul ayat la'allakum tatafakkarun. Aku kasih instrumen ini kata Allah, aku kasih cerita ini supaya kau merenung, supaya kau berpikir, muhasabah, introspeksi diri, taubat. TMS apa? Apa TMS? Jadi babus sabar. Masjid kita nih kan? Babus sabar. Pintu kesabaran. Gimana bisa babus sabar? Supaya terbuka pintu kesabaran, tunjuk muka. Gitu kira-kira. Oke? Jadi kalau ketemu sama saya nanti, Assalamualaikum Ustaz, TMS. Oke. Berarti jamaah babus sabar. Ada hadiah dari Bang Rizal untuk abang kakak semuanya. Hadiah ya. Jangan dilihat barangnya, oke? Lihat orangnya. Lihat ini dikasih sama siapa gitu ya. Jadi Bang Rizal ada hadiah untuk ayah bunda semuanya. Ada hadiah. Ini akadnya untuk jadi doa, jadi pemancing. Nanti Bang Rizal setiap ngasih bilang sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Baitullah. Saya doakan, saya kan lagi safar dengan Bang Rizal. Kami berdua mendoakan ayah bunda yang nanti dapat hadiah ini, mudah-mudahan dimudahkan Allah, dilancarkan Allah untuk bisa sampai ke Baitullah. Haji umroh dengan cara-cara Allah. Di waktu terbaik, dengan fasilitas terbaik, bersama orang-orang baik, dengan cara-cara terbaik. Itu doa saya pagi ini. Mau? Nanti hadiahnya ambil sama Bang Rizal ya. Nanti hadiahnya dari Bang Rizal. Hadiahnya dari Bang Rizal ya. Nanti Bang Rizal bilang sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di. Jadi ini akadnya doa. Jangan lihat barangnya, tapi lihat doanya. Maka tadi saya bilang daripada pakai baju berkerah, lebih baik pakai baju si abah. Daripada marah-marah, mendingan muhasabah. Jadi materi kita hari ini apa? TMS. Apa TMS? Oke dah. Daripada makan arang lebih baik makan ikan jelawat. Daripada ngomongkan orang mendingan kita bersolawat. Dan tidak alang-alang yang solawat artis nasional apa? Beruntung kalau mau bayar, waduh, tak ada waktu. Ya kan? 3 digit lah minimal kalau mau bayar yang ini. Benar, saya tidak bual 3 digit ya. ABC maksudnya. Tapi ya pagi ini Masjid Babus Sabar dapat hadiah solawat dipimpin langsung oleh Bang Rizal. Mudah-mudahan Bang Rizal sehat ya. Dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah. Ya kan, keluarganya harmonis, sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu soleh soleha. Ya. Jadi tadi daripada marah-marah mending muhasabah. Nanti titip. Kalau kurang nanti ya. Itu ayah bunda abang kakak semuanya, materi kita hari ini. Semoga ada manfaatnya, semoga sehat, panjang umur, murah rezeki, bisa ketemu lagi insya Allah di lain waktu. Dan mudah-mudahan materi hari ini ada ilmu yang didapat, ada sesuatu yang didapat. Allah cuma pengen kita satu aja, kembalilah. Apa yang Allah mau? Kembalilah. Baliklah ke masjid, baliklah ke istri, baliklah ke pasangan halalmu, kembalilah ke fitrah aslimu, jadi orang baik. Tepuk sebelahnya bilang, Bang, saudaraku, ayo, udah cukuplah nakal-nakalnya, jangan nakal lagi. Apa? Bilang gimana? Jangan nakal lagi, dah tua, bentar lagi mati, cukup-cukuplah nakalnya. Apa? Sip ya.
Jangan kira yang tua-tua itu tak nakal. Miang apa? Tapi bukan di sini, di kampung saya. Di mana? Namanya Botuna, bocah tua nakal. Botuna, ya Allah. Nggak nakal sih, cuma lucu dan menggemaskan. Apa bilang sebenarnya? Saudaraku, jangan nakal lagi. Cukup-cukuplah sudah. Bentar lagi mati, apa? Cari bekal untuk mati. Kembalilah, apa? Kembalilah, jadi orang baik. Tetap jadi orang baik, oke? Berusaha kita jadi orang baik, betul tak? Saya doakan yang sedang sedih, semoga Allah bahagiakan. Yang sedang sempit, semoga Allah lapangkan. Yang sedang sakit, Allah sehatkan. Yang sedang sedih, sedang gelisah, Allah kasih jalan keluar. Yang sedang berbahagia, semoga Allah tambah kebahagiaannya. Yang sedang sehat, Allah tambah kesehatannya. Yang sedang punya penyakit, Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya. Buat yang sedang punya hajat, niat baik, semoga Allah kabulkan niat dan hajat baiknya. Dibukakan pintu rezekinya, dikasih kehidupan yang tenang, bahagia, berkah, berlimpah, dan mudah-mudahan anak cucu keturunan soleh solehah, dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita istiqomah sampai jannah. Apa? Istiqomah sampai jannah. Mudah-mudahan ketika malaikat maut mencabut nyawa kita, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah, mudah dan tidak menyusahkan orang lain. Doanya begitu, ya Allah wafatkan saya dalam keadaan husnul khotimah. Ayo ikut saya semuanya. Ya Allah wafatkan kami semuanya dalam keadaan husnul khotimah, mudah dan tidak menyusahkan orang lain. Kami semua itu berarti saya, istri, anak, cucu, keturunan sampai hari kiamat selama-lamanya. Ya Allah wafatkan kami semuanya dalam keadaan husnul khotimah, mudah dan tidak menyusahkan orang lain. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah terima Ramadan kita kemarin. Allah jadikan kita Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Dan mudah-mudahan hari ini 11 bulan yang akan datang, Allah jadikan kehidupan kita lebih baik daripada bulan yang lalu. Lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sampai nanti kita menghadap Allah. Amin Allahumma amin. Hidup tenang tanpa hutang, hidup bahagia tanpa riba, bahagia tanpa pura-pura, hidup berkah di jalan Allah, istiqomah sampai jannah. Oke? Salaman sama samping kiri kanannya, bilang mulai hari ini. Ayo ikut saya, mulai hari ini dan seterusnya kita adalah saudara. Saudara sampai surga. Apa bilangnya sama sebelahnya? Saudara sampai surga. Insya Allah nanti kumpul lagi di surganya Allah bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siap-siap Bapak Ibu, ada hadiah dari Bang Rizal. Sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.